Terjadi tindak pidana kejahatan melawan hukum, diduga dilakukan Habibin dan Daeng Ngai terhadap Hj. Ramlah binti Hattalib. Kantor DPP LSM Gempa Indonesia menerima kedatangan Hj. Ramlah binti Hattalib, ahli waris dari almarhumah Hj. Limu binti Mado, yang datang menyampaikan persoalan serius terkait dugaan penguasaan harta warisan dan harta milik pribadi tanpa izin oleh beberapa pihak keluarga. Dalam laporannya, Hj. Ramlah menerangkan bahwa Esdra, H. Abidin bin Upa, Esdra, Mamang, Esdra, dengan Bana, serta Hattalib bersama istri ketiganya, Eta Daeng Ngai, diduga telah menguasai, menjual, dan memanfaatkan sejumlah harta warisan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dirinya sebagai ahli waris sah. Objek harta yang diduga dikuasai tanpa izin 1. 3 petak sawah di Boko Parasangeng, Dusun Mampua, Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu. Dikuasai oleh H. Abidin bin Upa sejak tahun 2020. A. 2 petak sawah. Batas lokasi, Utara, Sawah H. Rajiwa. Timur, Sawah Kadir Selatan, Sawah Udin Barat, Jalanan. B. 1 petak sawah. Batas lokasi, Utara, Sawah H. Jumanai. Timur, Sawah Samsudin Selatan, Sawah H. Aras Barat, Sawah H. Haris. C. 1 unit hand traktor menurut Hj. Ramlah, diambil dan dikuasai sepihak oleh H. Abidin tanpa izin pemilik. 2. 2 petak kebun di Tonroa, Dusun Tonroa, Desa Datara. A. Petak kebun pertama batas lokasi. Utara, Kebun Haj. Kaya. Timur, Kebun Runi Selatan, Kebun dengan Bali Barat, Kebun Hakim. B. Petak kebun kedua, batas lokasi, Utara, Sawah dengan Pangengu. Timur, Kebun Mahdi Selatan, Kebun H. Saleh Barat. Dugaan penjualan tanah kebun Balang Rapo oleh Hattalib dan istri ketiganya. Hj. Ramlah menjelaskan bahwa tanah kebun milik almarhumah Hj. Limu di Balang Rapa, yang merupakan harta bawaan almarhumah, telah dijual oleh Hattalib bersama istri ketiganya pada tahun 2025 untuk biaya perjalanan umrah, dan pembelinya adalah Esdra, Mamang. Penjualan tersebut dilakukan tanpa persetujuan ahli waris. Dugaan penguasaan tanah sawah milik pribadi Hj. Ramlah. Hj. Ramlah menyebut bahwa tanah sawah yang dibeli dengan usaha pribadinya, saat ini juga dikuasai oleh Hattalib dan istri ketiganya, dengan Ngai. Rumah batu milik Hj. Ramlah di Mampua turut dikuasai. Rumah batu yang dibangun dari hasil usaha Hj. Ramlah di Dusun Mampua, menurut laporan, sudah dikuasai oleh Hattalib dan istri ketiganya, tanpa hak dan tanpa persetujuan. Latar belakang keluarga dan dugaan penghasutan Hj. Ramlah menerangkan bahwa Hattalib, ayah kandungnya, beberapa kali dirawat di Rumah Sakit Jiwa, RSJ, di Kota Makassar. Karena kondisi kejiwaannya, Hj. Ramlah menduga bahwa H. Abidin bin Upa serta istri ketiga Hattalib telah menghasut dan mempengaruhi ayahnya untuk membenci anak kandungnya sendiri, menguasai seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Limu, mengancam akan membunuh Hj. Ramlah, sebagaimana disebut dalam laporannya. Diketahui bahwa H. Abidin bin Upa memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan Hj. Limu. Ibunya H. Abidin adalah saudara kandung almarhumah Hj. Limu. Aspek hukum yang muncul dari kasus ini berdasarkan uraian Hj. Ramlah, dugaan pelanggaran dapat masuk dalam beberapa kategori hukum. 1. Penguasaan dan penjualan harta waris tanpa izin. Berpotensi melanggar Pasal 385 KUHP, menggelapkan hak atas benda tidak bergerak. Pasal 372 KUHP, penggelapan, Pasal 55 KUHP, turut serta. 2. Pemanfaatan orang dengan gangguan kejiwaan untuk transaksi hukum. Secara hukum perdata, KUH Perdata Pasal 1330 dan 1446. Orang yang berada dalam gangguan kejiwaan tidak sah melakukan perjanjian, pengalihan, atau penjualan harta. Segala transaksi yang dilakukan oleh orang dengan kondisi demikian dapat dibatalkan secara hukum. 3. Ancaman kekerasan jika benar Hj.
Ramlah menerima ancaman pembunuhan. Pasal 338 Jo 53, percobaan pembunuhan, Pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman. Sikap awal DPP LSM Gempa Indonesia DPP LSM Gempa Indonesia akan menindaklanjuti pengaduan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan langkah-langkah. 1. Verifikasi data dan dokumen kepemilikan dari pelapor. 2. Investigasi lapangan untuk memastikan objek tanah dan saksi di lokasi. 3. Pendampingan hukum kepada HJ, Ramlah bila diperlukan. 4. Mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga menguasai harta tanpa hak tutupnya.